Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Sriwidiantari dengan NIM 2217051139 dari rombol 14. Yang terhormat Ibu Kade Trinades Diantini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan yang dapat menyaksikan presentasi saya secara online. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas 13 saya mata kuliah Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan analisis penulisan artikel. Adapun dua materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama sistematika penulisan artikel, dan yang kedua cara merumuskan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Nah, adapun judul artikel yang dianalisis yaitu pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota Tomohon. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistematika penulisan artikel. Di bagian pertama terdapat judul yang diketik dengan menggunakan huruf besar semula, kemudian menggunakan format rata tengah dan juga dicetak tebal. Kemudian di bawahnya terdapat nama penulis yang diformat rata tengah dan dicetak tebal. Diikuti dengan alamat email di bawahnya diketik menggunakan format rata tengah namun tidak dicetak tebal. Nah, di bagian ketiga terdapat abstrak yang ditulis menggunakan bahasa Inggris dan dengan format cetak miring. Bagian abstrak tersebut menyampaikan mengenai gambaran umum penelitian yang mencakup masalah, tujuan, metode, hasil, dan juga simpulan. Bagian keempat yaitu pendahuluan yang diuraikan lagi menjadi beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang kelima terdapat bagian tinjauan pustaka yang terdiri dari dua subbab, yaitu tinjauan teoritis dan juga penelitian terdahulu atau studi empiris. Nah, bagian yang keenam ini terdapat kerangka konseptual yang dibagi menjadi dua subbab lagi, yaitu kerangka konseptual penelitian dan juga hipotetis penelitian. Kemudian terdapat bagian metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 4 subbab lagi, diantaranya jenis atau rancangan penelitian yang digunakan, populasi, sampel, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel, klarifikasi variabel dan definisi operasional variabel, dan juga instrumen penelitian. Selanjutnya terdapat bagian hasil analisis dan juga pembahasan. Dilanjutkan dengan kesimpulan dasaran, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, materi yang kedua yang dibahas yaitu cara merumuskan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama ada cara merumuskan masalah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi fenomena perpajakan yang ada di Indonesia, yang difokuskan dan disampaikan pada latar belakang. Hal tersebut mengenai kesadaran membayar pajak yang masih rendah, pengetahuan serta pemahaman yang minim, serta kualitas pelayanan dari pemungutan pajak. Fenomena tersebut dikaitkan dengan fenomena yang ada di kota Tomohon. Kota tersebut merupakan kota berkembang yang cukup maju dan juga terdapat wajib pajak yang melakukan pekerjaan di kota tersebut. Fenomena tersebut kemudian dianalisis hingga merumuskan beberapa masalah. Rumusan masalah yang dihasilkan yaitu yang pertama, apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota Tomohon? Yang kedua, apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota Tomohon? Dan yang ketiga yaitu apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota Tomohon. Nah, yang kedua itu terdapat cara merumuskan tujuan. Tujuan diambil dari rumusan masalah yang dibuat, yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, serta kualitas layanan apakah berpengaruh dengan kemauan membayar pajak orang pribadi di kota Tomohon. Yang ketiga yaitu cara merumuskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada artikel tersebut dirumuskan dengan cara meninjau dari 3 subjek, yaitu dari mahasiswa, pihak-pihak berwenang, dan juga peneliti lainnya yang
ingin meneliti hal yang serupa. Alasan memilih ketiga subjek tersebut yaitu karena memiliki kepentingan berbeda-beda sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berbeda-beda pula. Manfaat yang diberikan bagi mahasiswa yaitu ilmu tambahan. Pihak-pihak berwenang bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sedangkan bagi para peneliti yaitu bisa sebagai gambaran untuk penelitian selanjutnya. Nah, sekian penyampaian jawaban saya terkait dengan tugas 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun tindakan. Saya ucapkan terima kasih dan akhir kata saya haturkan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.